Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dengan NIM akhir 072 dari kelompok 30 tutorial PPM di shift 2. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 4 yaitu acceptance sampling yang shift 2. Jadi langsung aja kita ke soalnya. Buat yang pertama itu, perusahaan minuman ingin menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Diketahui AQL-nya itu 0,6% dan resiko produsen sebesar 4%. Di sisi lain, pelanggan menetapkan LQL 2,8% dengan resiko 12%. Tentukan rencana sampling yang tepat berdasarkan parameter tersebut. Nah, di sini saya akan menyelesaikannya dengan software RStudio. Yang pertama-tama kita bakal menginstal package-nya yang digunakan untuk ini tuh kita pakai package acceptance sampling. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita langsung diaktifkan saja dengan syntax library. Setelah itu kita bakal mendefinisikan unsur peluang produsennya. Tadi kan akhirnya itu 0,06%. Di sini 0,006 dan alfanya itu 0,04. Untuk resiko produksinya itu 1 dikurangi nilai alfanya. Lalu setelah itu kita bakal mendefinisikan unsur peluang konsumennya. Untuk LQL-nya itu tadi eh, 0,028 dan resiko konsumennya itu 0,12. Sini AQL itu merupakan persentase cacat maksimum yang masih diterima konsumen dan AQL itu batas kualitas terburuk yang masih diterimanya. Lalu di sini kita bakal membuat rencana sampling. Pertama itu fine plan. Kita namain dulu sini plan 1 PRP. Di mana PRP itu merupakan production risk point yang pasangannya itu AQL dan juga resiko produsen. Sedangkan untuk CRP ini merupakan konsumen risk point yang dimana pasangannya itu LQL dan juga resiko konsumen. Sini kita pakai TP-nya itu binomial. Lalu setelah ini kita definisi dulu tadi belum di running dulu. Setelah itu kita bakal coba nampilin rencana sampelnya dengan sintak OC2C, gimana itu untuk kan kurva OC atau yang biasa disebut dengan operating karakteristik. Untuk N itu merupakan jumlah sampelnya dan C itu cacat diterima atau batas maksimumnya. Yang untuk R itu batas minimum cacat diterimanya. Type-nya binomial, terus PD sequence-nya itu, lalu kita running aja. Lalu selanjutnya kita bakal mengevaluasi rencana samplingnya dengan sintaks yaitu assess. Di sini kita bakal mengevaluasi si rencana sampling tadi pakai sintaks assess. PRP-nya masih sama dan CRP-nya juga masih sama. Lalu ini buat kita nampilin si kurvanya. Nah, di sini didapatkan untuk sampelnya itu 273 dan ACC number ini merupakan semisalnya produk cacatnya itu ada kurang dari 4 atau sama dengan 4 itu
kita masih diterima lotnya. Sementara untuk reject number ini, kalau misalnya si jumlah cacatnya itu 5 sama dengan 5 atau lebih, itu kita bakal eh, menolak si lotnya. Lalu di sini ada PRP dan CRP-nya, di mana PRP-nya tadi itu untuk quality-nya itu 0,06, untuk PSF-nya itu 0,96, dan plan PSF-nya itu 0,97, yang dimana PSF ini merupakan peluangnya, eh, peluang untuk diterimanya. Sementara untuk di plan-nya tersendiri itu kita melebihi dari peluangnya. Jadi si hasilnya ini memiliki peluangnya itu bisa diterima. Untuk CRP ini, untuk kualitinya itu 0,028, PASIP-nya itu 0,12, dan plan PASIP-nya itu 0,11. Jadi karena nilai si plan PASIP-nya ini masih di bawah dari peluang PASIP-nya atau produk yang bisa cacat yang diterima sama konsumennya itu, berarti di sini masih bisa diterima buat lotnya. Karena ini masih kurang dari si 0,12. Lanjut kita ke yang nomor 2, yaitu tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot sebesar 2000 unit suku cadang. Perusahaan menetapkan ACL-nya itu 0,7 dengan risiko produsen 2% dan LKL-nya 3% dengan risiko konsumen 10%. Untuk yang ini nggak beda jauh sama yang nomor satu tadi, cuman bedanya di sini untuk jumlah lotnya itu sudah diketahui, yaitu sebesar 2000. Sama seperti tadi, kita definisiin semuanya, mulai dari jumlah lotnya, terus unsur peluang produsen, sama unsur peluang konsumennya. Untuk akhirnya itu 0,07, alfanya 0,02, resiko produsen itu 1 dikurangi alfa, LKL-nya itu 0,03, dan resiko konsumennya itu 0,1. Nah, untuk selanjutnya itu kita bikin rencana samplingnya, yang dimana sintaknya kurang lebih sama. Kita masih pakai tipe binomial dengan PRP-nya itu berpasangan dengan HQL dan CRP-nya itu dengan LQL. Cuman di sini ada tambahan karena tadi kan jumlah lotnya sudah diketahui. Jadi kita pakai N, atau sininya itu pakai lot 2 atau si jumlah lotnya itu. Lanjut kita bakal nampilin rencana samplingnya. Masih sama sintaknya kayak yang nomor satu tadi. Untuk N itu jumlah sampelnya, untuk C itu batas maksimum cacat diterima, dan untuk R itu batas minimum cacat diterimanya. Lalu kita bakal coba mengevaluasi rencana yang tadi sama pakai sintak ASES. Dan juga kita bakal coba tampilin kurvanya. Nah, di sini didapetin. Nah, untuk lot sebanyak 2000 itu kita bakal coba ngambil sampelnya sebanyak 349. Nah, di sini didapetin asosiasi number itu 6 dan reject number itu 7, yang dimana jika jumlah cacatnya itu kurang dari atau sama dengan 6 itu masih diterima. Sedangkan jika lebih dari sama dengan 7 itu bakal ditolak si jumlah lotnya tadi. Lalu di sini didapatkan
PRP quality-nya itu 0,07, PSF-nya itu 0,98, dan plan B-nya itu 0,987. Yang dimana di sini menunjukkan bahwa eh, rencana kita ini lebih besar peluangnya dibandingkan dengan eh, yang diharapin sama produsennya. Jadi itu lebih baik. Sementara untuk CRP-nya itu PA-nya itu 0,10 dan plan B-nya itu eh, 0,099. Ya, itu mendekati juga dengan PA-nya itu 0,1 atau 0,10. Itu berarti masih bisa diterima sama si konsumennya. Nah, di sini ada kurvanya. Ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi cacatnya, maka akan semakin kecil peluang diterimanya lot tersebut. Lanjut kita ke yang nomor tiga. Untuk nomor tiga itu pertanyaannya itu perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 7.000 produk. Rata-rata cacat ditemukan adalah 2% diketahui. AQL-nya itu 2% dengan resiko 6% dan LQL-nya itu 4% dengan resiko 8%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah untuk yang A itu N1-nya 80, C1-nya 4 dan R-nya itu 8. Untuk yang B itu N-nya itu 120, C-nya itu 6 dan R-nya itu 12. Lalu nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan mana yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL-nya. Jadi kita langsung saja coba kerjain untuk yang nomor tiga. Sama yang pertama itu kita bakal coba definisiin nilai-nilai yang ada. Mulai dari lotnya, lalu untuk AQL dan alfanya itu sendiri dari produsen. Dan juga definisi unsur peluang konsumennya, LCL dan risikonya. Lalu untuk yang A ini kita pakai nilai yang tadi untuk N itu 80, C-nya itu 4, dan R-nya itu 8. Eh, ya benar. Sama seperti tadi kita bakal coba tampilin rencana samplingnya. Masih pakai binomial. So, lalu kita bakal coba evaluasi dengan sintak akses. Dan kita coba bakal lihat kurvanya. Nah, untuk hasilnya itu dengan sampel 80 untuk eh ACC number itu 4 atau kurang dari sama dengan 4 dan Magic number itu 5 atau bisa kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk PRP-nya sendiri dengan quality 0,02, PSF-nya itu 0,94 dan plan accept-nya itu 9 0,97 yang dimana di sini lebih besar dari peluangnya yaitu 0,94. Di sini bisa diterima sementara untuk CRP-nya ini kualitinya itu 0,04, P accept-nya itu 0,80 dan plan accept-nya itu 0,783 yang dimana di sini juga masih bisa diterima karena dari plan SPP ini kita tidak melebihi dari apa yang dimau sama konsumen. Lanjut ke yang nomor 3B. Kita
Definisin lagi untuk N, C, dan R-nya itu, untuk N-nya itu 120, C-nya itu 6, dan R itu 12. Nah, itu kita bakal coba tampilin rencana samplingnya, dan kita bakal mengevaluasi rencana samplingnya dengan sintak akses, dan juga bakal nampilin kurvanya. Nah, didapetin hasilnya dengan sampel 120 untuk accession number itu 6 dan reject number itu 7. Yang dimana untuk PRP-nya dengan quality 0,02 dengan P-accept-nya itu 0,94 dan dihasilin untuk plan P-accept-nya itu kita dapetin 0,989 yang dimana eh, itu melebihi dari peluang dari si produsennya. Berarti ini lebih bagus ya, lebih diterima, bisa diterima. Lalu untuk CRP-nya atau konsumen risk point-nya yang didapetin itu 0,04 untuk kualitinya dan pihak SIM itu 0,8 dan plan pihak SIM itu 0,794. Sini juga masih di bawah si nilai yang diinginin sama konsumen, jadi masih bisa diterima. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.